Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik B, melihat karena cahaya. Selanjutnya kita akan belajar bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama yaitu bagian mata yang terlihat. Bagian yang pertama yaitu alis. Alis berfungsi melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Bulu mata berfungsi melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Pupil, bagian mata di tengah iris, merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Iris, bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Lipatan mata, kulit yang melindungi bagian depan bola mata, berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Sklera atau selaput putih, bagian berwarna putih dan keras pada bulu mata. Otot-otot yang membuat bulu mata kita bergerak menempel pada sklera, berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Tahukah kalian jika pupil bisa membesar dan mengecil? Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Untuk mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini. Jadi di mata kita itu ada yang namanya iris dan pupil. Fungsinya adalah untuk mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Saat kita berada di lapangan dengan cahaya matahari yang terik banget, pupil kita akan mengecil agar tidak terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Jadi kita nggak kesilauan. Ibarat jendela, ini jendelanya ditutup, hanya terbuka sedikit doang. Dan saat kita masuk ke dalam ruangan yang tidak terlalu terang, pupil kita akan membuka agar banyak cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Ibarat jendela, ini jendelanya dibuka lebar-lebar, ruangannya jadi terang. Tapi retina di dalam mata kita yang fungsinya menangkap cahaya butuh waktu untuk menyesuaikan kondisi cahaya sekitar yang berubah drastis. Itulah kenapa saat kita dari luar lalu masuk ke dalam ruangan yang tidak terlalu terang, ruangannya bakal terasa gelap banget. Begitu kira-kira penjelasannya. Science bro. Bagian dalam mata dan fungsinya. Yang pertama yaitu kornea, selaput bening yang melindungi bagian depan mata, berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Lensa berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Otot siliaris, otot di dekat lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Retina, selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Saraf mata, saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Lalu bagaimana kita bisa melihat? Beginilah proses ketika sebuah objek diterima oleh mata kita. Pada video, kita menggunakan sinar dari senter sebagai objeknya. Ketika cahaya masuk mata kita melalui kornea, cahaya tersebut diteruskan lensa menuju popea atau bintik kuning, yang diteruskan kembali oleh saraf optik menuju otak. Informasi yang diperoleh tersebut direkam di otak untuk proses mengidentifikasi, hingga akhirnya kita dapat membedakan benda yang kita lihat. Begitulah proses penglihatan hingga kita bisa mengenali sebuah objek. Selanjutnya beberapa gangguan penglihatan pada mata. Yang pertama yaitu rabun jauh atau miopia. Ciri-cirinya buram kalau melihat benda yang jaraknya jauh, tetapi jelas jika melihat benda yang jaraknya dekat. Penyebabnya karena cahaya yang masuk ke mata jatuh di depan retina. Bisa karena sumbu mata terlalu lonjong atau karena kornea atau lensa yang terlalu cembung. Miopia bisa dikoreksi dengan pakai kacamata bikonkov, cekung atau negatif. Makanya sering disebut juga dengan mata minus. Rabun dekat atau hipermetropia, ciri-cirinya kebalikan dari miopia. Jadi pandangannya akan buram kalau melihat benda yang jaraknya dekat, tetapi bisa melihat benda yang jaraknya jauh.
dengan jelas. Penyebabnya karena cahaya yang masuk ke mata jatuh di belakang retina. Bisa karena sumbu mata terlalu pendek atau karena kornea yang terlalu cekung. Hipermetropia bisa dikoreksi dengan pakai kacamata berlensa positif. Makanya sering disebut juga mata plus. Selanjutnya mata silinder atau astigmatisme. Ciri-cirinya pandangan berbayang dan sulit melihat garis lurus, baik saat melihat benda yang jaraknya dekat maupun jauh. Orang dengan astigmatisme kalau disuruh gambar garis lurus malah jadi miring. Kondisi ini bisa terjadi bersamaan dengan rabun dekat maupun rabun jauh. Kondisi ini terjadi karena ketidakteraturan lengkungan kornea. Mata silinder bisa dikoreksi dengan lensa silinder. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.